Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya dalam Tuhan tidak ada suatu kebetulan. Kalau kita bisa ada lagi di hari ini dalam renungan harian, saya percaya ini semua karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Kita terus menginvestasikan waktu kita untuk mendengar, membaca, belajar firman, karena firman itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menang dalam menghadapi pencobaan. Saya percaya hampir setiap waktu, hari di mana kita ada, kita selalu diperhadapkan pada cobaan, selalu diperhadapkan pada godaan dalam hidup ini. Acap kali mungkin juga kita bisa menang dalam menghadapi pencobaan, tapi juga dalam banyak kali juga mungkin kita kalah dalam menghadapi pencobaan itu. Tapi hari ini kita akan belajar dari guru kita, dari junjungan kita, sanjungan kita, Yesus Kristus, bagaimana dia menang dalam menghadapi pencobaan. Itu yang perlu kita contohi dan teladani. Sebelum kita melihat bagaimana caranya menang dalam menghadapi pencobaan itu, kita melihat ada 3 hal penting yang sering kali kita dicobai. Apakah itu menyangkut kebutuhan hidup? Sama seperti Yesus. Dalam ayatnya yang ke-3 lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Cobaan mengenai kebutuhan hidup menyangkut perut. Tapi juga kita sering dicobai dengan kesenangan duniawi. Dalam ayatnya yang ke-6 kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi kita seringkali dicobai menyangkut kesenangan duniawi. Tapi juga kita sering dicobai dalam hubungan dengan secara spiritual, yaitu kita justru seringkali mencobai Tuhan. Nah, dari kebenaran firman Allah hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan. Jangan sampai kita kalah dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi pencobaan itu. Karena ketika kita kalah dalam menghadapi pencobaan, itu akan mengakibatkan hal yang fatal dalam hidup kita. Saya coba melihat ada 2 hal penting yang dilakukan oleh Yesus yang membuat dia bisa menang dalam menghadapi pencobaan. Yang pertama dalam ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya hal yang penting, yang pertama yang harus kita punyai ketika kita menghadapi pencobaan dan supaya kita menang dalam pencobaan itu adalah kita harus penuh Roh Kudus. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus tunduk taat pada otoritas Roh Kudus. Karena penuh Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk bisa menang dalam menghadapi pencobaan. Sama seperti Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Disitulah dia mengalami pencobaan dari iblis, dan dalam ayat terakhir kita melihat bagaimana dia menang dalam menghadapi pencobaan itu. Salah satu kuncinya, salah satu rahasianya, karena dia penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus artinya bahwa hidup kita dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan kedagingan kita. Karena kita hidup ini kan selalu diperhadapkan pada 2 pilihan. Kita akan mengikuti keinginan daging atau keinginan roh.
Kalau kita hidup dalam keinginan roh, artinya bahwa kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berarti kita penuh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang mengendalikan kita, yang memimpin hidup kita, itu yang menolong sehingga kita bisa menang dalam menghadapi pencobaan. Tapi kalau kedagingan kita yang memimpin hidup kita, maka hampir susah untuk kita bisa menang dalam menghadapi pencobaan itu. Pasti kita kalah, kita pasti menyerah dalam menghadapi pencobaan. Karena itu mari kita belajar untuk supaya hidup ini selalu dalam pimpinan roh. Kita belajar supaya hidup ini kita selalu menundukkan diri pada otoritas kendali Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus mengendalikan hidup kita, salah satu bukti orang penuh Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih itu. Yang kedua, yang saya coba amati dalam ayat ini, supaya menang dalam menghadapi pencobaan. Dalam ayat 4, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Juga diulang lagi dalam ayatnya yang ke-8, tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Juga dalam ayatnya yang ke-12, Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 3 kali Yesus berkata, ada tertulis, ada firman. Artinya ayat ini mau mengatakan bahwa supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan, kita harus memahami firman dengan baik. Sehingga kita bisa mengkanter pencobaan itu dengan kebenaran-kebenaran firman. Yang kita pahami dengan baik, yang sudah menjadi rema dalam hidup kita, yang kita pegang dalam kehidupan kita. Makanya Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis sampai 3 kali. Di sini saya melihat bahwa hal yang kedua, supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan, mari kita belajar memahami firman dengan baik. Memahami firman secara dalam, memahami firman secara komprehensif, sehingga ketika kita dicobai dalam bentuk apapun, kita bisa mengutip kebenaran firman, kita bisa mengkanternya dengan kebenaran firman, itu yang menolong kita bisa menang dalam menghadapi pencobaan. Itulah pentingnya kita selalu mau mendengar firman, baca firman, belajar firman, membagikan firman, merenungkan firman, dan melakukan firman dalam hidup kita. Sehingga itu menjadi style life hidup kita, jadi gaya hidup kita yang terus-menerus kita buat. Sehingga pada waktu ada datang pencobaan, kita bisa membentengi diri dengan kebenaran firman, dan itu yang menolong kita bisa menang dalam menghadapi pencobaan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menang dalam menghadapi pencobaan. Supaya kami menang dalam menghadapi pencobaan, tolonglah kami supaya kami penuh Roh Kudus. Tolong kami supaya kami memahami firman, kebenaran itu dengan baik. Itu yang menolong kami bisa menang dalam menghadapi pencobaan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.